Lihatlah. Anak laki-laki ini terus-menerus memegangi rangka besinya. Para pria yang berdiri di sampingnya semua mengira dia mengalami penyakit otak. Tapi Alem tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dan tetap memegang palang itu. Tindakan aneh Alem ini membuat teman-teman yang di sekitarnya ingin menjauhnya. Tapi dia tidak peduli. Namun tetap teguh berlatih memegang palang. Ketika dia pulang, anak laki-laki itu melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Sang ibu melihat bahwa anaknya tumbuh seperti itu, merasa sangat bahagia. Waktu sehari-harinya, jika tidak pergi ke taman untuk menarik tali, dia juga berlatih memegang palang. Tapi alasan mengapa dia melakukan itu, bahkan ibunya tidak tahu. Di mata ibunya, dia hanyalah anak kecil yang sedang tumbuh. Untuk berlatih, Alem bahkan mengabaikan sekolahnya. Menghabiskan seluruh waktunya di taman. Meski tubuhnya dipenuhi keringat, dia tetap mengertakkan gigi dan berlatih. Bahkan saat makan nasi, meski hanya makan setengahnya, bocah itu lari ke taman untuk berlatih. Lama-kelamaan, cerita tentang bocah aneh itu menyebar. Banyak orang yang penasaran datang. Mereka ingin melihat bocah aneh ini dengan mata mereka sendiri. Menghadapi penilaian orang. Tapi Alem tetap tabah. Karena dalam pikirannya selalu hanya ada satu hal. Yaitu terus-menerus berlatih menarik tali, berlatih memegang palang. Ketika berada di rumah, dia tidak biarkan ibunya melakukan apapun. Tetapi membantu ibunya melakukan semuanya, ini sebagai cara untuk berlatih. Di hari-hari berikutnya, dia mulai melatih bagian pergelangan tangan. Menekan cincin resistensi 2000 kali sehari. Sampai tangannya gemetar, tetap saja dia tidak menyerah. Tapi bagaimanapun juga, untuk apa dia melakukan semua ini? Hingga suatu hari, saat sang ibu hendak masak siang, sang ayah tiri bergegas entah dari mana. Ketika dia mendengar istrinya menggerutu, sang ayah tiri memarahi istrinya bahwa dia serakah, malas bekerja, dan selalu ingin bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Namun semua itu terlihat oleh Alem yang bersembunyi di balik pintu. Keduanya bertengkar semakin intens. Sang ayah tiri meraih tangan istrinya dan berkata, saling mencintai, akan beri pahit, saling membenci, akan beri manis. Saat ini sang anak masih menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Tidak luar dugaannya, sang ayah tiri sudah mulai lepas kendali. Saat sang ayah tiri hendak mengambil tindakan, Alem langsung berlari melindungi ibunya. Ini membuat ayah tirinya marah. Dia berkata bahwa anak-anak pergi keluar untuk bermain, biarkan orang dewasa berbicara. Saat dia berbicara, tangannya terangkat tinggi. Pada saat inilah, adegan latihan sehari-hari Alem muncul dalam kepala dirinya. Matanya menjadi sangat teguh. Dia bertekad untuk tidak biarkan siapapun yang membuat ibunya menderita. Alem mencengkeram lengan ayah tirinya erat-erat. Dan mengatakan kepadanya dengan mata mantap bahwa, selama aku ada di sini, jangan coba-coba menyakitinya. Sang ayah tiri langsung tercengang. Dia tidak percaya dia dikendalikan oleh anak-anak. Tapi dia tidak tahu untuk mencapai hari ini, Alem sudah lama latihan. Sang ayah tiri yang keras kepala, terus berusaha berjuang. Akibatnya, sedetik kemudian, wajahnya ditinju dengan sangat keras. Setelah dia pergi, sang ibu memeluk Alem. Selalu ada orang yang memotivasi kita untuk berusaha. Ayah dan anak ini pergi ke tempat jual sepatu. Melihat ayahnya berjalan tanpa alas kaki, gadis kecil itu mengambil sepasang sandal untuknya. Tapi sekarang dia tidak punya uang. Penjual sepatu itu langsung melangkah untuk mengambil barangnya kembali. Sambil mengatakan kalau mau beli sepatu harus punya uang. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menangis dengan keras. Dia tidak ingin ayahnya berjalan tanpa alas kaki setiap hari. Melintasi jarak beberapa kilometer ke taman kanak-kanak untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu membawa kembali mainan kesayangannya ke sana. Ingin menggunakan mainan itu untuk ditukar dengan sepatu. Kemudian dia kembali, dengan lembut meletakkannya. Dan membantu ayahnya pakainya. Keesokan paginya,
karena ingin mengambil kembali mainan itu. Sang ayah membawa putranya untuk menjual barang bekas. Ketika dia memberikan panci aluminium kepada sang pemilik toko, bocah ini segera berlari ke belakangnya. Dengan gembira memegang mobil mainan itu. Padahal mobil mainan itu sudah kehilangan roda depannya. Tapi ini masih mainan favoritnya. Tetapi sang ayah merebutnya dari tangan anak laki-laki itu. Bocah itu segera duduk di tanah. Saat sang ayah memberikan mobil mainan itu kepada si pemilik, anak laki-laki itu berjalan ke arahnya, ingin melihatnya untuk terakhir kali. Tapi didorong keluar oleh sang ayah. Setelah menerima uang, dia pergi. Sama sekali tidak peduli pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bangkit, mengeluarkan semua harta miliknya. Ingin menggunakannya untuk membeli kembali mobil mainannya. Tapi sang pemilik langsung menolak. Karena mobil mainan ini tinggal diperbaiki saja maka akan dijual dengan harga tinggi. Bocah itu dengan tidak ingin menoleh untuk melihatnya. Seolah ingin mengucapkan selamat tinggal pada mainannya. Sang pemilik merasa betapa sakit hati bocah itu. Pada akhirnya, dia masih tersentuh oleh keras kepala bocah itu. Jadi dia mengeluarkan roda tua. Pasangkannya ke mobil mainan, lalu dorong ke anak malang itu. Dia ingin membayar tetapi langsung ditolak oleh sang pemilik. Karena dia mengerti bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang.